Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang direct volta dan potential cell. Nah, apa itu direct volta? Jadi direct volta ini teman-teman, yang aku kasih stabilo biru ini ya, ini adalah direct volta. Direct volta sendiri itu apa? Direct volta adalah urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standar atau disebut dengan E0. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya, potensial elektroda standar itu apa sih? Potensial elektroda standar adalah potensial elektroda dari logam terhadap logam acuan. Logam acuan ini teman-teman disebut sebagai elektroda standar. Oke. Nah, elektroda standarnya itu yang mana? Elektroda standar itu yang ini teman-teman. Jadi H itu adalah elektroda standar. Jadi EO ini teman-teman, atau potensial elektroda standar ini merupakan potensial elektroda dari masing-masing logam ini terhadap H. Oke. Karena H ini elektroda standar, maka E0 dari H adalah E0. Oke. Yang di sebelah kanan H, E0-nya itu positif. Yang di sebelah kirinya H, E0-nya itu negatif. Oke. Artinya teman-teman, semakin ke kanan, maka E0-nya semakin besar. Ya. Yang sebelah kiri, E0-nya kecil. Oke. Kalau E0-nya itu semakin kecil, dia berpotensi untuk menjadi anoda. Oke. Kalau misalkan E0-nya besar, dia berpotensi menjadi katoda. Oke. Contoh ya teman-teman ya, kalau ada dua logam nih ya, ada Zn sama Cr. Oke. Mana yang katoda, mana yang anoda? Yang kanan yang katoda, berarti ini yang katoda, yang ini adalah yang anoda. Oke, cukup jelas ya. Jadi, kalau E-nya kecil berpeluang jadi anoda, kalau E-nya besar berpeluang jadi katoda. Nah, kalau anoda, dia mengalami oksidasi. Oke, artinya daya oksidasinya kuat. Oke, jadi semakin ke kiri, dia mudah mengalami oksidasi, daya oksidasinya kuat. Kalau ke kanan, dia cenderung mengalami reduksi. Maka daya reduksinya kuat. Oke. Nah, teman-teman, yang mengalami oksidasi itu namanya adalah reduktor. Jadi, teman-teman, yang mengalami oksidasi namanya adalah reduktor. Artinya, semakin ke kiri, daya pereduksi itu adalah reduktor kuat. Oke. Jadi, kalau daya oksidasinya kuat, daya pereduksinya juga kuat. Sedangkan yang kanan yang mengalami reduksi namanya adalah oksidator. Ini namanya daya pengoksidasinya kuat. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Satu hal lagi teman-teman, karakteristik dari sel volta ini adalah logam yang di kiri bisa mendesak logam yang di kanan. Oke, jadi contohnya tadi sama juga ya, Zn sama Cr. Apakah Zn bisa mendesak Cr? Bisa. Kenapa? Karena Zn di sebelah kirinya Cr. Tapi apakah Cr bisa mendesak Zn? Tidak bisa, karena Cr di sebelah kanannya Zn. Oke, teman-teman, itu adalah karakteristik dari direct volta. Oke, kalian harus paham benar-benar tentang hal ini. Sekarang, seringkali kalian diminta untuk menghafalkan direct voltanya. Nah, pastikan susah ya untuk menghafalkan direct volta yang sepanjang ini. Oleh karena itu, untuk mempermudah teman-teman, kita ada singkatan-singkatan cerita nih teman-teman ya, yang aku stabilo kuning, untuk kita bisa hafalkan. Karena biasanya kita bisa lebih hafal kalau misalkan dibuat cerita, gitu ya. Jadi ceritanya gini, lihat kebun bapak, sering cangkok nanas mangga alpukat manis, air zinc dicari Feni sang pembuat hidangan, cucur hangus agak pahit au. Oke. Kita coba katakan sekali lagi ya teman-teman, biar masuk di otak dan kita bisa hafal langsung direct voltanya. Lihat kebun bapak, sering cangkok nanas mangga alpukat manis,
Air sing dicari Fanny, sang pembuat hidangan, cucur hangus agak pahit, au. Oke, kalian bisa ulang-ulang berkali-kali biar kalian cepat hafal deret volta. Berikutnya teman-teman, kita akan bahas tentang potential cell. Potential cell ini disimbolkan dengan E cell. Oke, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya tentang notasi sel kan bentuknya gini ya. Reaksi di anoda, contohnya aja Ni, jadi Ni2+. Lalu reaksi di katoda, Pb2+, jadi Pb. Di sebelah kanan itu kan ada E cell, sama dengan berapa volt, gitu kan. Nah, ini itu namanya adalah potential cell. Oke, E cell adalah potential cell. Rumus potential cell adalah E cell sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Oke, E katoda dikurangi E anoda. Artinya, potensial elektroda standarnya katoda dikurangi potensial standarnya anoda. Atau, di katoda itu kan terjadi reduksi. Bisa kita tulis E reduksi dikurangi E-nya oksidasi. Oke. Kalau E cell-nya teman-teman, E cell-nya itu positif, maka reaksi bisa berlangsung secara spontan. Oke. Kalau E cell-nya negatif, maka reaksi tidak spontan. Cukup jelas ya? Nah, jadi kita langsung aja ke contoh soal. Diketahui data berikut, Mg2+ tambah 2E jadi Mg, Zn2+ tambah 2E jadi Zn. Ini adalah E0 ya teman-teman ya. Ini adalah E0-nya Mg adalah min 2,37 volt. Lalu ini adalah E0-nya Zn. Oke. Soal yang A teman-teman, tentukan katoda dan anoda. Oke. Kita coba buat sketsanya dulu ya teman-teman ya. Sketsa deret volta. Kalau min 2,37 kan di sini ya. Di sini Mg, ini E-nya min 2,37 volt. Oke. Zn min 0,76. Berarti kan lebih di sebelah kanan ya. Min 0,76. Ingat, yang di sebelah kanan berpotensi jadi katoda, yang kiri anoda. Artinya katodanya adalah Zn, anodanya adalah Mg. Oke, sehingga soal yang A, katodanya adalah Zn, anodanya adalah Mg. Oke, untuk yang B notasi selnya, maka anoda dulu ya kalau notasi sel, maka Mg jadi Mg2+. Oke, lalu Zn, nih ya, Zn2+ akan jadi Zn2+, Zn. Oke. Lalu kita tuliskan E selnya. Oke, E selnya harus kita cari teman-teman soal yang di C. Ya kan? E sel sama dengan E di katoda dikurangi E di anoda. E di katoda, katodanya tadi Zn adalah min 0,76 volt dikurangi min 2,37 volt. Akan sama dengan min 0,76 volt ditambah 2,37 volt. Sama dengan 1,61 volt. Sehingga ini kita bisa lengkapi ya, E cell-nya adalah 1,61 volt. Cukup jelas kan? Oke teman-teman, ada soal lagi nih ya. Diketahui reaksi pendesakan logam sebagai berikut. Ada reaksi-reaksinya, ada 4 ini, ya kan? Urutan logam dari pereduksi yang paling lemah adalah. Oke, teman-teman ingat ya, kalau di sini ada reaksi oksidasi dan reduksi, artinya E yang di sini adalah E cell. E cell adalah E katoda dikurangi E anoda. Nah, untuk menentukan urutan logam, kita harus menentukan urutan logam tersebut dalam deret volta. Oke, gimana caranya? Kita analisis satu persatu ya teman-teman. Jadi reaksi yang pertama dulu. A2+ tambah B jadi A plus B2+. E-nya adalah 1,1 volt. Oke, lihat di sini. Kalau E-nya plus, maka katoda anodanya sudah benar. Oke,
Kalau nanti E-nya minus, katoda anodanya dia kebalik. Oke, kita lihat di sini dulu A2 plus jadi A dia mengalami apa? Reduksi. Artinya A ini adalah katoda. B-nya mengalami oksidasi. Maka B-nya adalah anoda. Oke, sehingga dalam deret volta teman-teman, B ini di sebelah kirinya A. Ya kan? Karena B-nya anoda, A-nya katoda. Selisihnya ini adalah 1,1. Oke, cukup jelas ya. Berikutnya yang kedua teman-teman. C2 plus tambah B jadi C tambah B2 plus. E-nya 0,63. Oke, ini volt ya. Maka karena ini plus, maka katoda anodanya sudah benar. Yang reduksi adalah C2 plus jadi C, ini reduksi, ini oksidasi. Artinya C adalah katoda dan B anoda. Oke. B di sebelah kirinya C. Ini ya teman-teman ya. Oke. Di sini ada B, C-nya di sebelah kanannya B. Nah, cuman pertanyaannya kan gini, C itu bisa di sini atau di sini. Iya nggak sih? Kita lihat dari B ke C 0,63. B ke C 0,63 aja teman-teman. Sedangkan B ke A 1,1. Otomatis C-nya itu sebelumnya A. Ya kan? Berarti C-nya sebelumnya A. Berikutnya yang ketiga. A2 plus tambah C jadi A plus C2 plus. E-nya 0,47. Ini plus ya, plus 0,47. Karena plus maka katoda anodanya sudah benar. Oke. A-nya ini yang mengalami reduksi. Maka A adalah katoda. C-nya mengalami oksidasi, maka C-nya adalah anoda. Oke, jadi kalau kita gambar, C-nya di sebelah kirinya A. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Ini C-nya memang di sebelah kirinya A. Dan kita lihat di sini, C ke A 0,47. C ke A ini 0,47. Benar ya, kalau kita jumlahin 0,63 sama 0,47 adalah 1,1. Nah, sebenarnya yang ketiganya kita nggak perlu cari, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena hubungan antara C sama A kita sudah tahu. Ya kan? Yang keempat nih teman-teman. D tambah A2 plus A plus D2 plus. E selnya min 0,51 volt. Lihat, di sini karena min, maka katoda anodanya terbalik. Oke, lihat. Di sini A mengalami reduksi. D mengalami oksidasi. Oke, maka karena terbalik A itu harusnya oksidasi dan D harusnya reduksi. Oke, maka A itu yang jadi anoda, D yang jadi katoda. Oke, sehingga A di sebelah kirinya D. Cukup jelas ya? Kita gambar sini A di sebelah kirinya D, artinya D-nya di sebelah sini. Ya kan? Sebesar 0,51. Oke, kalau kita sudah balik, maka tandanya langsung jadi plus. Oke, cukup jelas kan teman-teman? Sekarang urutan logam dari pereduksi yang paling lemah. Pereduksi adalah yang mengalami oksidasi. Oke. Yang mengalami oksidasi paling kuat itu otomatis yang sebelah kiri, ya kan? Yang mengalami oksidasi paling kuat kan yang sebelah kiri ya teman-teman. B, C, A, D. Tapi soalnya dari pereduksi paling lemah. Jadi kalau pereduksi paling lemah, kita balik aja. D, A, C, B. Cukup jelas kan? Oke teman-teman, soal berikutnya tentang apakah reaksi berikut spontan atau tidak. Jadi diketahui potensial elektroda standar dari Fe dan Ca. Ditanyakan untuk reaksi yang A dan B itu spontan atau tidak. Oke, mengingatkan bahwa reaksi tersebut itu spontan kalau E selnya positif, tidak kalau E selnya negatif. Oke, kita lihat dulu yang A ya teman-teman. Kalau Fe jadi Fe3+, maka Fe-nya ini mengalami oksidasi, Ca-nya mengalami reduksi.
Maka di soal A, katodanya apa? Katoda yang mengalami reduksi, yaitu Ca. Anodanya adalah Fe. Kita coba E selnya. E sel adalah E katoda dikurangi E anoda. Oke. E katoda E-nya Ca min 2,87 dikurangi E anoda 0,77 sama dengan min 3,64 volt. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. E selnya itu negatif. Karena E selnya negatif, maka reaksi ini tidak spontan. Yang B, kita bisa lihat ya, untuk Ca-nya dia yang melakukan oksidasi, maka dia anoda. Fe-nya dia mengalami reduksi, dia katoda. Oke, sehingga E selnya E katoda min E anoda. Oke, E katoda punyanya Fe 0,77 volt min E-nya anoda punyanya Ca min 2,87 volt. Ini ya, akan jadi 0,77 plus 2,87 volt. Akan jadi 3,64 volt. Positif, kita tulis plus ya, maka ini adalah reaksinya spontan. Sebenarnya teman-teman kita juga bisa kerjakan dengan membuat deret volta. Kalau kita gambar, Fe kan 0,77, berarti di sini ya. Sedangkan Ca min 2,87, Ca-nya di sini. Maka Ca-nya harusnya jadi anoda, Fe-nya jadi katoda. Oke. Untuk yang A, Ca-nya jadi katoda, Fe-nya jadi anoda. Otomatis tidak bisa, ya kan? Maka tidak spontan yang A. Yang B, Fe-nya yang katoda, Ca-nya yang anoda. Nah, ini bisa, ya kan? Sehingga yang A tidak spontan, yang B spontan. Berikutnya teman-teman terkait korosi. Oke. Jadi, zat-zat yang bisa melindungi dari korosi adalah logam di sebelah kirinya Fe. Oke. Ini adalah Fe, benar ya? Yang bisa melindungi dari korosi adalah yang sebelah kirinya Fe. Tujuannya apa teman-teman? Kalau misalkan ada logam di sebelah kirinya, maka Fe-nya tidak mengalami oksidasi. Oke, jadi contohnya nih teman-teman ya, diketahui potensial reduksi sebagai berikut. Ada Fe2+, Cu2+, Zn2+, Mg2+, dan Sn2+. Oke, nah berdasarkan data itu kita buat lebih dahulu deret voltanya ya teman-teman ya. Fe kan di sini, min 0,44. Cu 0,34, berarti di sebelah kanannya ya, plus 0,34. Zn min 0,76, berarti di sini ya, min 0,76. Mg min 2,37, berarti di sini, min 2,37. Sn min 0,14, berarti artinya Sn di sini ya, min 0,14. Artinya yang bisa mencegah perkaratan pada besi adalah ini, Mg dan Zn, ya kan? Karena mereka di sebelah kirinya besi atau di sebelah kirinya Fe. Maka jawabannya adalah Mg dan Zn yang